Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam kesukaan bagi dunia. Menebus datanglah, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Shalom adik-adik. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyi Gloria. Ayo semuanya nyanyi dengan semangat ya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke adik-adik, semuanya boleh duduk. Duduk yang rapi, duduk yang diam. Kita mau masuk ke penyembahan kita. Semuanya kita mau persiapkan hati kita untuk Tuhan. Tutup matanya. Fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian kita dari hati kita yang terdalam. Kita mau puji Tuhan, kita sembah Tuhan yang lebih lagi. Kita mau katakan kalau Tuhan kita adalah yang terutama dalam hidup kita. Kalau Tuhan adalah satu-satunya dan yang terutama dalam hidup kita, dalam kehidupan kita setiap hari. Kakak ajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian yang mengatakan yang terutama. Haleluya, haleluya. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Sekali lagi katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, kita menaikkan lagu ini sekali lagi. Dari dalam hati kita lebih lagi. Kita katakan yang terutama. yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan
Bapa. Kita mau sembah dia adik-adik. Kita mau sembah Yesus. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau sembah dia dengan setiap hati kita. Semuanya angkat tangan kalian. Semuanya angkat tangan adik-adik semua. Arahkan pikiran kalian. Arahkan hati kalian ke Tuhan. Kita katakan haleluya. Puji dia, sembah dia. Haleluya. 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 Sembah dia adik-adik. Sembah dia dengan senang hati. Dengan senang jiwamu. Angkat pujianmu buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Kau adalah yang terutama dalam hidup kami Yesus. Kau yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu dan selalu menyembah-Mu Bapa. Ini pujian kami Bapa. Kami angkat Tuhan dengan segenap hati kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. sebentar lagi siap untuk memuji dan menyembah-Mu di dalam nama-Mu. Adik-adik yang siap sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oke Kak, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Anak yang Taat Kak. Oke, Kira-kira semuanya tahu lagunya ya Kak ya? Oke deh Kak. Adik-adik di rumah pasti Kak Sena percaya semuanya taat-taat. Nah, hari ini kita mau nyanyi lagu Ku Mau Taat. Ayo Kak. Ku mau taat. Mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaranmu,
lagi. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesus. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaranmu, oh Yesus. Bagiku Engkau yang terutama. Kaulah yang terutama. Kaulah yang utama, terutama bagiku. Kaulah yang utama dalam hari-hariku, menyenangkan hatimu, terutama bagiku, Yesus. Bagiku Engkau yang terutama, bagiku Engkau yang terutama, bagiku Engkau yang terutama. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Haleluya. Haleluya. Halo Molly. Hai kak, Sendirian aja. iya nih kak. Kamu lagi ngapain? Kok kayak orang bingung gitu sih? Gak apa-apa kak, aku lagi bingung aja. Bingung kenapa? Besok jadwalku ujian. Terus? Kan aku belum belajar. Oh alah. Terus? Terus teman-teman klub sepeda aku ngajak keluar. Gitu. Terus acara di TV lagi mau tayang lagi kak. Aku bingung mau milih yang mana. Oh, jadi Molly bingung mau milih yang mana. Iya. Kayaknya Molly harus dengar firman hari ini biar tahu milih yang mana yang paling penting. Ya? Ya. Oke? Oke. Kamu mau dengar? Mau. Oke, kita nanti dengar sama-sama ya. Oke. Firman Tuhannya ya. Oke ya, Molly ya. Adik-adik, semuanya yang di rumah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, setiap pujian penyembahan kami semua untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kami fokus dengar akan firman Tuhan. Buka hati dan telinga kami lebih lagi Tuhan. Bila saat apa yang kami dengar yaitu firman-Mu Tuhan menjadi rema kehidupan kami tumbuh subur sesuai dengan kehendak dan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami belajar terus Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur. Mari semua katakan amin. Adik-adik yang di rumah, firman Tuhan hari ini sangat sederhana sekali, tapi maknanya begitu dalam. Ya, mungkin adik-adik yang di rumah sudah tahu, sudah hafal, bahkan sangat-sangat hafal sekali. Yang kelas besar maupun kecil pasti sudah pada tahu. Firman Tuhan hari ini kakak kasih judul prioritas yang utama. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kakak punya video yang akan kakak putarkan. Video ini berhubungan dengan firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang buat catatan boleh dicatat ya. Yuk sama-sama duduk yang manis, fokus. Kita akan saksikan bersama-sama video firman Tuhan hari ini. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Marta sibuk menyiapkan makanan. Tetapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara. Marta menjadi marah dan ia protes.
Mengapa Marta marah ya? Yesus, Engkau tidak peduli kalau Maria membiarkan aku mengerjakan semua sendiri. Suruhlah Maria membantuku. Kata Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Maria pelajari dariku tidak bisa diambil darinya. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maka kasih judul prioritas yang benar. Prioritas yang utama dan yang benar. Dalam kisah Maria dan Marta, kita semua tahu bahwa Maria dan Marta memiliki suatu perbedaan dalam mengenal Tuhan. Maria dan Marta mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, menjadi muridnya dengan sungguh-sungguh, bahkan mengikuti Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dalam kisah Maria Marta ini kita mengerti bahwa mereka semua mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka semua sama-sama memiliki kerinduan Tuhan yang begitu dalam. Bahkan saat Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, respon mereka beda-beda. Marta menyambut Tuhan dengan memberikan makanan yang enak, masak buat Tuhan Yesus yang enak-enak. Sedangkan untuk Maria sendiri, dia sujud di kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam hal ini, mereka memiliki prioritas yang sama, yaitu mengutamakan Tuhan. Mereka semua memiliki prioritas yang benar, tidak ada yang salah. Kita sebagai manusia kadang memprioritaskan Tuhan dengan berbagai cara dan berbagai macam hal yang berbeda-beda. Seperti contohnya tadi kehidupan si Marta. Dia menghormati Tuhan. Dia kagum sama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mampir ke rumahnya, dia mengutamakan Tuhan. Dia memprioritaskan Tuhan dengan memberikan sesuatu yang secara jasmani, yaitu makanan yang enak buat gurunya atau buat Tuhan Yesus. Sedangkan prioritas Maria yaitu duduk manis di bawah kaki gurunya. Adik-adik, dari kisah ini kakak ada 3 poin yang kakak mau sampaikan ke adik-adik. Poin yang pertama adalah membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan atau hidup intim dengan Tuhan. Saat kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, kakak percaya, kakak yakin bahwa Tuhan Yesus pasti datang dalam kehidupan kita. Datang di rumah kita. Kenapa Tuhan bisa datang di rumah Maria dan Marta? Karena mereka memiliki hubungan yang luar biasa. Hubungan yang sangat dekat. Hubungan guru dan murid. Bahkan saat Tuhan Yesus berkunjung ke Betania, Tuhan Yesus sempat mampir ke rumahnya Maria dan Marta. Karena hubungan yang begitu dekat, hubungan yang begitu intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan datang di rumah Maria dan Marta. Sama seperti kita. Kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, pasti Tuhan datang dalam kehidupan kita, di rumah kita, bahkan kehidupan mama papa kita dan keluarga kita semuanya. Yang kedua, adik-adik, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita tahu bahwa Marta dan Maria sama-sama memberi yang terbaik buat Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Adik-adik semua yang di rumah tahu kan bahwa Marta menyiapkan hidangan yang terbaik buat Tuhan. Maria duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Maria memberikan hatinya buat Tuhan dengan duduk di bawah kaki
Tuhan. Mereka berdua sama-sama memberikan yang terbaik. Karena apa? Di saat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, di saat Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, pasti kita semua memiliki kerindu yang sama, yaitu memberikan terbaik buat Tuhan. Baik dalam sekolah kita, baik mama papa yang bekerja, maupun di keluarga kita, pasti kita sama-sama rindu memberikan terbaik buat Tuhan. Dan yang ketiga, adik ini yang paling penting, yaitu kita harus bisa memprioritaskan Tuhan dari segalanya. Di saat Tuhan datang dalam kehidupan kita, kita pasti akan memprioritaskan Tuhan dari segalanya. Buktinya saat kita memprioritaskan Tuhan adalah kita rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di saat Tuhan datang dalam kehidupan kita, kita pasti mengutamakan Tuhan dan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti tadi Maria dan Marta, meskipun respon mereka berbeda-beda, cara mereka berbeda, tapi mereka semua memiliki prioritas utama buat Tuhan, yaitu memprioritaskan Tuhan. Ya adik-adik semuanya di rumah, bagaimana caranya kita bisa memprioritaskan Tuhan dari segalanya? Saat pagi hari kita bangun, kita nggak teriak-teriak, "Mah, susuku mana? Mah, sarapanku mana?" Enggak. Pagi-pagi kita utamakan Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, cari Tuhan. Setelah itu kita membantu orang tua, membersihkan kamar kita, baru kita sarapan. Saat sekolah juga, sebelum sekolah, sebelum pelajaran dimulai, kita juga harus berdoa dulu, cari Tuhan dulu. Ya, sama halnya dengan saat kita belajar di rumah, mau ngerjakan PR, mau belajar, tetap kita prioritaskan Tuhan dulu. Kita berdoa dulu sama Tuhan, kita minta hikmat sama Tuhan. Sebelum tidur kita juga prioritaskan Tuhan lebih dahulu. Kita mengucap syukur sama Tuhan buat segala yang terjadi dalam kehidupan kita dari pagi, siang, sore hingga malam. Itu adik-adik. Jadi kita semuanya sudah dari pagi hingga malam, sampai pagi lagi kita sudah memprioritaskan Tuhan. Kadang-kadang kita dihadapkan mau main dulu, atau mau nonton TV dulu, atau mau makan dulu, atau kita mau cari Tuhan dulu. Contohnya adik-adik sederhana aja, hari Minggu di TV ada tayangan TV yang bagus, film kartun yang lucu-lucu, ya. Atau teman kita ngajak kita main sepeda, main gunduk, main layangan. Tapi ingat, hari Minggu adalah waktu khusus kita buat Tuhan. Jadi kita bisa pilih Tuhan dulu, memprioritaskan yang benar. Setelah kita ibadah selesai, kita baru main dengan teman kita, baru aktivitas yang lain. Ada di yang di rumah, dari Senin sampai Senin lagi kita utamakan Tuhan. Ya, baru kegiatan yang lain, baik sekolah dan lain-lain, ya. Jadi pesan kakak hari ini yang pertama adalah memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, memberikan yang terbaik sama Tuhan, dan memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan yang benar, yaitu memprioritaskan Tuhan dari segalanya. Itu aja adik-adik. Biarlah apa firman Tuhan hari ini adik-adik mengerti, adik-adik tangkap, adik-adik dapat memilih mana yang terbaik, mana yang benar, mana yang utama buat kemuliaan Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kakak ajak adik-adik berdoa. Semuanya angkat tangannya sungguh-sungguh. Ayo semuanya di rumah sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu Tuhan. Buat anak-anak Tuhan yang mengangkat tangan Tuhan. Biarlah melalui firman ini Tuhan, anak-anak-Mu belajar lebih sungguh-sungguh
mencari Engkau Tuhan, membangun hubungan dengan dekat sama Engkau Tuhan, membangun hubungan lebih dekat lagi sama Tuhan, memberikan yang baik, bahkan memprioritaskan Engkau Tuhan dari segalanya Tuhan. Karena Engkau Tuhan prioritas yang benar, karena Engkau prioritas utama kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa buat anak-anak Tuhan. Urapi hati mereka, urapi tangan mereka, urapi keluarganya Tuhan. Biar mereka terus belajar Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Belajar sungguh-sungguh dekat sama Engkau Tuhan, mencari Engkau yang utama Tuhan. Karena Engkau sumber kehidupan bagi mereka semuanya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menjadi sumber utama Tuhan, Engkau yang diprioritas yang benar dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, dalam kehidupan sekolah minggu mereka Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan hadirat Tuhan terus ada buat mereka. Di saat hadirat Tuhan datang dalam kehidupan mereka Tuhan, hamba-Mu yakin, kami percaya Tuhan, mereka pasti Tuhan mencari Engkau lebih lagi Tuhan, memprioritaskan Engkau lebih lagi dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah hamba-Mu tabur Tuhan. Biarlah firman itu musibah dalam hati mereka, mereka mengerti akan firman-Mu Tuhan, bahkan mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu. Mereka melakukan segala sesuatunya Tuhan berdasarkan dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kudus. Inilah doa kami sangat menantang kuasa-Mu Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan, kami akan terus memprioritaskan Engkau Tuhan dari segalanya Tuhan, dari pekerjaan kami dan sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih Kudus. Nah, dalam nama-Mu kami ucap syukur. Mari adik-adik yang di rumah katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian ayat hafalan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah untuk kelas kecil, kelas balita mewarnai ya adik-adik. Dan untuk kelas besar adalah mengisi teka-teki silang. Adik nanti bisa minta tolong papa dan mamahnya untuk download di Facebook Erokid ya. Dan jangan lupa, bila hasilnya sudah selesai, adik-adik bisa upload ke Facebook Erokid atau nomor WA berikut ini. Sampai ketemu di aktivitas berikutnya. Shalom adik-adik. Nah, pengumuman minggu ini adalah yang pertama, bagi adik-adik yang rindu untuk didoakan, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak Erokid. Pengumuman yang kedua, ibadah online kita ada 3 kali ibadah ya adik-adik. Ibadah yang pertama jam 9 pagi, ibadah yang kedua jam 12 siang, dan ibadah yang ketiga jam 5 sore ya adik-adik. pengumuman yang ketiga, bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, adik-adik bisa scan QR Code yang tertera. Sekian pengumuman minggu ini.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk ibadah kami hari ini Bapa. Engkau yang memberkati ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami Bapa. Kehadirat-Mu datanglah Bapa pada ibadah kami Tuhan. Dan Tuhan, kami akan mengangkat Tuhan doa-doa kami untuk bangsa dan negara kami dan juga untuk teman-teman kami serta pemimpin negara kami. Kami akan mengucapkan syukur dan akan berdoa kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terus kami mau berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan berkatilah bangsa kami menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian dari Tuhan. Tuhan berkati Pak Presiden Jokowi dan para menteri, berikan mereka kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan bangsa ini. Haleluya, amin. Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, aku berdoa buat anak sekolah minggu Erokit. Kiranya Tuhan memberkati menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kakak-kakak yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih untuk setiap doa-doa yang telah dinaikkan oleh adik-adik kami Bapa. Kiranya Engkau yang mendengar setiap doa, Engkau yang mendengar setiap panjatan doa yang telah mereka naikkan Bapa. Engkau yang melihat setiap hati mereka, Engkau yang melihat kesungguhan hati mereka Tuhan, berdoa kepadamu Bapa. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Bapa, yaitu Tuhan mulai dari Bapak Niko Tuhan, Pak Wib dan juga Tuhan pemimpin rohani kami Tuhan di Aerokids Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka lebih lagi Bapa, lebih lagi dan berlimpah-limpah lagi Bapa. Engkau yang memberikan hikmat dan marifat Tuhan, dan juga Engkau yang memberikan Tuhan selalu Tuhan perlindungan-Mu Bapa di setiap kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang berkati mereka lebih lagi Tuhan. Engkau pakai pemimpin-pemimpin rohani kami lebih lagi Tuhan. Mereka adalah perpanjangan tangan-Mu, perpanjangan lidah-Mu Bapa. Engkau berkati setiap apapun yang dilakukan oleh pemimpin rohani kami Bapa. Kami tahu Bapa, mereka adalah Tuhan orang yang Kau pilih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih untuk setiap pelayanan yang telah mereka lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang selalu menuntun mereka Tuhan dalam setiap langkahnya Bapa. Kemanapun mereka pergi untuk memberitakan firman-Mu Bapa, Engkau yang pakai, Engkau yang pimpin, Engkau yang tuntun. Dan setiap apapun rohani yang mereka beritakan Tuhan kepada banyak orang Tuhan, kiranya Bapa bisa membawa setiap orang Tuhan untuk lebih lagi percaya kepadamu Bapa. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini setiap doa yang kami panjatkan Tuhan. Terimalah Tuhan setiap doa kami Tuhan. Engkau yang melihat setiap isi hati kami, kesungguhan kami Tuhan ketika kami berdoa padamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Engkau yang pakai kami lebih lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kiranya setiap firman yang telah disampaikan Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati dan kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Shalom semuanya, luar biasa kan? Pasti diberkati banget ya firman Tuhan hari ini. Saya sendiri diberkati, kakak-kakak semua dan yang semua di rumah diberkati oleh firman Tuhan. Mari angkatlah tanganmu dan siapkan hatimu untuk terima doa berkat. Tuhan adalah Bapa yang di surga, Engkau melihat anak-anak-Mu bersungguh-sungguh hati sepanjang penjabaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menerangi mereka untuk mengerti firman-Mu. Kalau sebentar kami selesai dengan ibadah ini, kami sungguh-sungguh rindu Kau sempurnakan ibadah ini dengan berkat-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap terima berkat-Mu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, dijagailah kiranya keluar masuk-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung memandangkan wajahnya tepat ke wajah-Mu, menyinari Engkau dengan sukacita, damai sejahtera tidak berkesudahan. Ditambahkanlah kesehatan di dalam kehidupan-Mu, ditambahkan hikmat kepintaran di dalam pembelajaran-Mu. Tangan-Mu tangan yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan tugas-Mu, dan Tuhan buat berhasil. Ekonomi papa mamamu, kesehatannya juga diberkati Tuhan.
Karena Bapa yang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, untuk menebus dosa kita semua. Dan dia memberikan Roh Kudusnya yang begitu indah, begitu manis, menyertai kita semua, memampukan kita semua. Mulai hari ini sampai nanti kembali, waktu Yesus datang kembali di awan-awan permai. Dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama dengan mantap katakan amin. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi, sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati.